Halo Sobat Molis, kembali lagi di channel motorlistrik.com bersama saya Boim bin Sain. Kali ini saya bersama pria-pria ganteng. Amin. Iya. Kalau mau ganteng dan masuk surga, jangan lupa subscribe, like, and share motorlistrik.com. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja Om ya. Siap, Ngobrol-ngobrol aja. mengenai ngobrol santai lah. Mengenai perlistrikan. Om, sorry nih Om ya. Mau sebenarnya menurut Om ya, kelebihan dan kekurangan pengguna atau apa ya istilahnya, user motor listrik atau dari motornya sendiri nih, keunggulan dan kekurangannya Om. Ya, serius banget sih pertanyaannya, buset deh. Makanya mau santai gitu loh. Serius banget sih. Bukan dimanya doang, seluruh akhirannya. Iya. Ya, intinya sih sebetulnya gini, motor listrik itu adalah sesuatu yang kalau kita bilang simple ya sebetulnya. Maksudnya listrik itu kan sebetulnya ada di mana-mana, sumber listriknya. Jadi sebetulnya kita membuat kebutuhan kita bertransportasi itu sebetulnya jadi lebih simpel. Dalam artian kita nggak harus nyari BBM keluar, tapi kita cukup di rumah, kita charging aja juga sebetulnya sudah bisa kemudian memenuhi kebutuhan kita bertransportasi harian. Kan Itu sebetulnya baik gitu. motor listrik ataupun Sepeda listrik, betul. istilahnya Sama berbasis aja. dengan powernya listrik gitu. Iya, betul. Pertama Sebetulnya. itu, kedua Iya. tidak perlu beli BBM. Iya, betul. Apalagi BBM campuran. Lagi rame nih, lagi rame. Iya, Lagi Om. rame ya, Kalau mau betul. sepeda listrik campuran juga Om. Kalau baterainya habis digoes. Iya, itu Nah, campur. Campur Nasi Padang, Bro. Nah, itu campur yang bener Om. Nggak merugikan orang lain. Bener nggak Om ya? Bikin sehat. Bener nggak Om ya? Tuh. Nah, kalau misalnya Om, Om Adi aja dah. Ya, gimana? Ngebleng nih. Jadi saya nanya ke Om Hendro. Iya dong, kita tanya. Aduh, kanan kiri ditanyain nih. Nih Om, kalau pertanyaan saya nih ya Om ya, menurut Om Hendro sendiri ya, efisiensi nggak sih untuk motor listrik itu kita bawa? Kayak saya sih kebetulan lagi hobi touring nih Om. Menurut Om Hendro, pandangan Om Hendro sendiri nih tentang motor listrik itu buat touring tuh Cocok apa enggak? cocok nggak Om? Menurut Om Hendro sendiri? Ya, sebetulnya kan gini, kita bicara balik lagi motor listrik itu adalah kendaraan yang efisien. Ya. Jadi kita mencari titik efisiensinya gitu kan sebetulnya. Nah, memang efisiensinya dia itu adalah di jarak tempuhnya sesuai dengan kapasitas baterai. Ada yang 100, ada yang paling sepeda itu ada yang di jarak 30, 40 terus 3 km, terus ada yang di motor tuh ada yang 60 km per satu kali charging, ada yang bisa sampai 110 ya 100 ke atas lah gitu loh. 200 paling Iya. sekarang ya, baru ada yang klaim paling. Sebetulnya kan kemudian kita bicaranya efisiensinya di frame itu aja gitu. Jadi nggak bisa melebar kemana-mana Om. Iya. ya kalau saya sih bilang nggak usah melebar kemana-mana gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya jarak tempuh itu sudah bisa memenuhi kebutuhan harian kita, nah disitulah kita ketemu efisiensinya gitu. Nah sekarang masalah touring itu kan juga nggak setiap hari kan akan touring kan Betul. gitu loh. Bulan Jadi sekali lah. sebetulnya touring itu adalah sesuatu yang hobi di luar dari kebutuhan harian gitu kan. Nah kalau kita bicara hobi memang itu di luar dari nalar kebutuhan harian lah gitu. Nah jadi kalau kita touring itu ya saat ini memang masih akan jatuhnya masih ribet kan gitu loh, ngecasnya. Jarak tempuh, Om, ya. Betul, dan kemudian ini tempat chargingnya gitu. Nah, ya sebetulnya di situ kita harus juga bisa memikirkan bahwa gimana caranya motor listrik ini kalau banyak orang bilang banyak kelemahannya, iya, memang masih ada kelemahannya. Tapi dengan kelemahannya itu pun kita masih bisa semaksimal mungkin memanfaatkan kendaraan listrik ini untuk kebutuhan kita bertransportasi. Sebetulnya kuncinya di situ aja. Kalau diperkecil berarti kalau motor listrik itu penggunaan untuk wilayah perkotaan Om ya. Perkotaan, iya boleh. Anggaplah misalnya dari rumah ke tempat kerja,
balik lagi tempat kerja ke rumah gitu ya. Ya, Ekspektasinya jangan terlalu tinggi dari rumah ke Jogja. Nah, kalau gitu kan mesti bawa SPKLU di motor masing-masing dong, Om. ya, Minimal mungkin bawa baterai baterai gendro, Kalau gendro. enggak gardu listrik kita bawa. Nah, itu aman Iya. tuh. Lu mau touring kemana aja aman. Ya, tapi memang kita frame berpikirnya adalah gimana kita mengefisiensikan kebutuhan harian kita dalam bertransportasi. Apakah misalnya dari rumah ke sekolah atau rumah ke tempat kerja dan kembali gitu kan. Intinya dalam keseharian kita beraktivitas. Dan sebetulnya juga gini, masing-masing motor itu kan memang ada desain peruntukannya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya motor yang kecil itu sebetulnya kalau ya apa namanya motor yang kecil yang memang untuk city ride itu memang desainnya baik BBM ataupun elektrik sebetulnya ada desain maksimum berkendaranya. Kalau lebih dari itu badan itu akan merasakan capek sebetulnya. Maksudnya gini, Om. Antara kita pakai motor listrik dengan motor konvensional dengan jarak yang sama, lebih hemat mana, Om, menurut Om? Oh iya jelas lebih hemat listrik. Artinya kan kita mesti satuin persepsi dulu nih, Om nih. Kalau lu mau pakai motor listrik mau hemat biaya BBM tidak terlalu besar, ya gunakanlah motor listrik, Om ya. Tapi balik lagi, kegunaannya ya sesuai dengan kapasitas motor listrik tersebut. Benar nggak, Om? Betul. Jadi jangan ngarep udah tahu kapasitasnya cuma 50 km. Dipaksakan misalnya sampai 70 ya. Ya, langsung, betul. Om, ya, istilahnya. Emang belakangan juga kalau kita perhatikan ya itu dari Korlantas itu juga mereka apa tidak sekarang ini tidak mendukung orang untuk melakukan mudik ini karena mau lebaran ya tidak mendukung orang merekomendasikan orang untuk mudik menggunakan Motor listrik. motor city bike lah istilahnya yang paling kecil ya misalnya kayak Mio atau Beat gitu. Kenapa? Karena memang dia itu pun juga tidak didesain untuk perjalanan jauh sebetulnya. Kalau misalnya pakai NMAX oke lah, X-Max masih oke gitu. Tapi untuk yang kecil sebetulnya itu sudah dipaksakan gitu. Karena nanti tubuh kita ketika mengendarai itu akan mengalami kelelahan. Akibatnya nanti itu akan berbahaya untuk diri sendiri dan pengguna jalan lainnya sebetulnya. Istilahnya tingkat kecelakaan lebih tinggi, Om ya, kalau ya, karena Betul. peruntukannya. Memang bukan peruntukannya. Harusnya pakai Aiser yang belakangnya ada buat aqua galon. Nah, itu baru. Itu mah muas keluarga. Nah, Om, sekarang mau tanya, Om, mengenai klaim-klaim dari masing-masing dealer nih, Om. Kan klaim-klaimnya kacau-kacau nih, Om, nih. Kalau baik motor listrik, baik sepeda listrik, itu kan kalau kita lihat iklannya, klaimnya itu Iya, benar. sekian kilometer, sekian pokoknya. Menurut Om tuh gimana, Om? Ya, kalau klaim itu kan mereka memang dalam syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Menurut dia, Om ya. Iya dong, pasti. Kan selalu gitu. Katakanlah bisa 120 kilo satu kali charging, tapi dengan kecepatan 25 km per jam. Salah kan lu pakai yang Jadi segala sesuatunya kita harus lihat lagi. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya masalah baterai gitu juga. Ini banyak konsumen juga yang kadang kecelek sebetulnya. LFP, lithium ferrofosfat, Iya. ya. Itu sebetulnya katakanlah dia klaim bisa 3000 cycle charging. Iya. Itu sebetulnya juga ada syarat dan ketentuan berlaku loh Tapi sebetulnya. tulisannya kecil. Kecil gitu. Kita buka kacamata tuh enggak. Iya, biasa. Kacamata tuh baru kelihatan. Iya, biasanya itu jika setiap kali digunakan tidak sampai dengan DOD, dalam artian tidak sampai habis. Dan dia juga ada lagi kadang hanya sampai jika dipergunakan hanya sampai dengan 60% udah di charging lagi, 60% di charging lagi. Itu sebetulnya kita yang sebagai konsumen harus jeli membaca istilahnya spesifikasi dari produk ini gitu loh. Nah, itu kadang juga ya kalau namanya pedagang ya kan selalu kecap mereka kan nomor satu kan gitu. Nah, marketing biasa kan gitu. Tapi kita sebagai konsumen memang juga harus mengetahui benar. Harus jeli, Om. Harus jeli Harus gitu jeli, loh. teliti. Tuh. Dibilang gitu ada juga beberapa merek yang mereka klaim misalkan berapa ratus kilo, ada beberapa YouTuber mungkin udah coba ya, dan ternyata
berhasil gitu. Tapi dalam Itu arti, bagus lah kalau ya artinya. dalam artian mungkin dengan kalau dibilang speednya mungkin yang paling bawahnya gitu ya. Iya betul. Nah itu balik lagi syarat dan Kalau ketentuan misalnya- berlaku. iya, kalau misalnya dia bilang jarak tempuh sampai dengan 120. Ya, cuma kan di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku, misalnya cuma 20 km per jam atau 30 km per jam. Itunya kan yang jarang ditongolin sebenarnya kan. Kalau misalnya dia bilang 110. Nah, Kita doain segera ganti motor listrik. Biar ada suaranya. jadi bener kan? Motor listrik dom ya. Punya slogan Doain masuk surga. gaspol. Ya, udah gitu didoain gitu masuk surga. Motor listrik nggak mungkin ngebut kayak begitu, ya kan? Nah, balik lagi Om. Oke. Ini mungkin pertanyaan saya terakhir Om. Om, permintaan Om buat pemerintah Om untuk motor listrik atau sepeda listrik Om. Mudah-mudahan didengar sama pemerintah Om. Iya, kita sih ngarepin ya kalau kalau di sisi konsumen kan ya kita pengennya kan subsidi kan ada lagi gitu kan. Ya sebetulnya kita nggak gede-gede amat sih yang kita minta gitu kan. Paling nggak 70% Om ya. Enggak lah. Dalam artian gini, kita sebagai pengguna motor listrik, kita kan kemudian tidak memanfaatkan subsidi BBM. Ya, Betul nggak? Gitu kan. Ini Nah, ngomong BBM lagi nih, gue ngeri ngomong campur lagi. nggak apa-apa, udah. Kita nggak memanfaatkan subsidi BBM. Iya. Tapi sebetulnya haknya kita ada dong. Iya. Haknya kita sebagai warga negara harusnya kan ada. Gitu loh. Nah, sebetulnya yang kita minta itu aja. Katakanlah motor listrik katakanlah rata-rata dipakai berapa tahun sih? Rata-rata dipakai 3 tahun sampai 4 tahun. Iya. Paling lama 5 tahun. Kita ambil yang paling rendah deh. 3 tahun aja. 3 tahun itu kalau kita biasa pakai motor BBM itu kita menghabiskan berapa liter? Berapa subsidi yang bisa kita dapatkan kalau kita pakai BBM? Tapi karena kemudian kita memakai kendaraan listrik, kita nggak pakai BBM, ya itulah dibagi ke kita gitu loh. Jadi sebetulnya gitu aja. Katakanlah misalnya sehari orang rata-rata beli 2 liter bensin. Nah, 1 liter bensin itu sekitar 1.400 ya kalau nggak salah, 1.400 atau 1.700 subsidinya 1 liter bensin. 1.500 lah biar Ya, berarti 3.000 sehari. 3.000 sehari. 3.000 sehari dikali 30 hari. 30 hari dikali 900.000 terus dikali lagi 12 katakanlah ya. 3 tahun deh. Ya pokoknya Anggaplah setahun itu 10 juta Om. ya Ngomong gampangnya aja Gampang. 10 juta berarti kalau 3 tahun 30 juta. Ya mau nih 30 juta kasih lah. ya gitu. Tuh, pemerintah dengerin tuh. Ya sebetulnya itu aja. Kita Bener, Om, ya? sebenarnya simpel. Iya. Kita nggak minta banyak-banyak kok. Jatah orang yang pakai motor listrik, ya mohonlah yang karena kita nggak pakai BBM, kan itu disubsidi. Nah, subsidinya itu diberikanlah Pak buat para pengguna motor listrik gitu Om ya. Setuju. Biar adil karena hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan subsidi BBM itu kan sebetulnya ada. Tapi kita nggak pakai. Kita nggak pakai. Gitu loh. Boleh dong bagi kuenya. Boleh dong bagi-bagi dong dikit dong. Kan gitu aja. Om Adi ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Satu lagi sih yang saya mau tanyain. Menurut Om Hendro dan Om Boim nih, lebih efisien mana baterai? Kita ngomongin baterai ya. Baterai swab atau motor listrik ya? Motor listrik yang pakai sistem swab, di charge atau di sewa mungkin ya? Terus itu ya. Kan ada beberapa pabrikan ini dengan masing-masing mereka tuh kayak ada baterai tanam, Mungkin tipe pengecasan iya, kali tipe ya? pengecasannya Om. Diangkat, Ada yang di swap atau swab. langsung colok di motornya Om. Menurut Om Hendro sebagai pengamat motor Kalau listrik nih. efisien sih Iya. mungkin swap lebih efisien Om ya. Ya tinggal ganti doang baterai Iya. ditaruh di deponya gitu istilahnya. Itu kalau ngomong efisien cepat. Tapi kalau mau ngomong lebih awet mana nanti kalau pada saat digunakan baterainya lebih awet yang dicolokin di motor. Nah, itu dia. Nah, itu dia sebetulnya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita nggak bisa bilang satu lebih baik dari yang lain. Gitu. Maksudnya mungkin dua-duanya baik. Dua-duanya baik, dua-duanya jelek juga. Iya. Jadi niat baik dan niat jelek itu beriringan berarti. Beriringan, Balance ya. balance. Iya. Luar biasa. Nah, tinggal sesuai sama kebutuhan kita. Pada saat kita bertransportasi itu yang paling efisien yang mana? Udah gitu aja. Kalau itu
menurut kita adalah yang paling efisien, ya udah, lu ambil yang situ aja. Kembali kepada user motor listrik masing-masing Om ya. Betul. Kira-kira enak yang mana nih, ya kan? Nasi Padang apa pecel ayam? Nah, sekedar gantung selera. Nah, kan, selera. aja. Bubur diaduk apa nggak diaduk nih, nggak? Dikobok kalau bubur. Wah. Oke Om Hendro, makasih banyak atas waktunya nih, nih obrolan nih ya. Om Adi juga masih banyak. Sobat Molis, kita sudahin aja nih obrolannya ya. Nanti kelamaan Ah, nggak keluar-keluar. mulut udah berbusa, ya nggak ada capek juga. Ya mudah-mudahan nih berguna buat Sobat Molis semuanya. Jadi kita ketemu lagi di review. Ini bukan review ya, obrolan berikutnya Om ya, obrolan berikutnya. Cuap-cuap nggak jelas tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi salam gaspol tanpa suara.